Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bas Story. Nah, apa kabar untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Saat ini kita live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Seperti biasa di obrolan kami, Tribuners juga bisa ikutan nimbrung ya di comment section dengan pertanyaan ataupun komentar atau sanggahan kritik juga boleh banget terkait dengan tema yang bakal kita bahas, yakni mengenal kode etik Polri dan penerapannya di Maluku. Lagi rame banget ya, bahkan untuk penerapannya di Maluku sendiri sampai ada yang sanksi paling berat yaitu PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, proses-prosesnya seperti apa? Kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Narasumber saya Tribuners yang merupakan Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Syarifudin, yang selanjutnya akan saya sapa Pak Syarifudin. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Tribuners. Yes. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan tribunambon.com untuk bisa membahas terkait hal-hal yang perlu kami edukasikan ke masyarakat dan juga publik secara umum begitu ya Pak. Daripada kami meraba-raba informasi, alangkah baiknya kita bertanya langsung pada orang yang menjalankan kesehariannya dengan tugas-tugas itu ya Pak ya. Iya, boleh, silakan. Baik Pak, tema yang sudah kami sounding juga di berbagai digital platform kita termasuk dengan Instagram dan juga Facebook, yakni mengenal kode etik Polri dan penerapannya di Maluku nih Pak. Kalau kita mau melaju nanti akan kita bahas secara terperinci, namun saya pengen ke Pak Syafruddin untuk menjelaskan kepada Tribuners tentunya apa sih sebenarnya kode etik itu. Baik Mbak Ajeng, terima kasih atas penghormatan ini buat saya bisa hadir di ruangan ini yang cukup sangat familiar nih. Saya menganggap saya sangat nyaman nih masuk ruangan ini. Biasanya saya nervous. Oh gitu. Masuk ruangan begini nervous, tapi saya disambut dengan hangat oleh rekan-rekan kru ya. Terkait dengan hari ini kita akan sedikit memberikan informasi kode etik yang berlaku di institusi Polri. Jadi secara umum Mbak Ajeng bahwa kode etik itu adalah sebuah norma atau aturan yang mengatur beretika di dalam sebuah pekerjaan. Nah, etika itu apa? Etika dalam berperilaku. Contoh, perilaku yang diterapkan di Polri itu pasti akan diatur oleh sebuah ketentuan atau norma yang disebut kode etik profesi Polri. Jadi setiap anggota Polri ya harus mematuhi dan wajib menjalankan kode etik tersebut, karena itulah yang mengatur perilaku. Intinya bahwa kode etik profesi itu adalah mengatur tata cara berperilaku seorang anggota Polri dalam menjalankan profesinya. Baik itu secara internal ke dalam maupun keluar. Keluar itu dengan siapa? Ya dengan masyarakat. Kalau hanya ke dalam saja nanti keluar tidak diatur, bisa terjadi ya syarat ini banyak laporan-laporan yang menyimpang dari perilaku yang seharusnya diatur di dalam kode etik profesi tersebut. Jadi kode etik profesi itu saat ini memang sudah diatur secara jelas dalam peraturan kepolisian. Kalau dulu tuh disebutnya peraturan Kapolri. Itu sifatnya masih juga internalnya sangat ke dalam tapi setelah direvisi dengan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nah itu sudah mencakup secara umum bisa masyarakat itu ya menyampaikan keluhan secara terbuka kepada kami. Yang paling signifikan perubahan dari peraturan sebelumnya, peraturan Kapolri dan yang sudah diperbarui apa Pak? Sebenarnya intinya di sanksi sih. Sanksi ya? Iya, disanksi. Kalau aturan-aturan dilanggar tapi tidak ada sanksi ya? Nah itu, sanksi itu dipertegas sebenarnya. Sebenarnya yang lama juga sangat tegas sanksinya, hanya masih ada penafsiran-penafsiran yang menimbulkan di kami gitu, menimbulkan perbedaan sudut pandang ketika memberikan sanksi. Contohnya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Tadi saya koreksi, bukan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ya Pak? Iya, itu PTDH itu singkatan dari pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu disanksi sebenarnya Mbak Ajeng.
Ya. Baik. Ada jenis kode etik Polri apa aja, Pak? Kode etik itu sebenarnya secara implisit diatur 4 etika. Yang pertama itu secara umum seluruh anggota Polri Republik ini nih harus ada 2 sebenarnya. Ada kewajiban, ada larangan. Nah, kewajiban dan larangan itu sama, sasarannya sama, objeknya sama. Yang pertama adalah etika bernegara. Bagaimana seorang anggota Polri dia mampu berperilaku sebagai seorang anggota Polri menghormati negaranya. Contoh ya Pancasila lah, ya yang menjadi dasar kita semua. Ya tidak boleh ada anggota Polri yang tidak yakin dengan Pancasila. Itu harus betul-betul menjadi dasar negara yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap anggota Polri. Nah, yang kedua itu etika kelembagaan. Kalau kelembagaan itu spesifik. Lebih ke internal ya. Internal kita. Bagaimana dia berperilaku. Contoh saya berperilaku sebagai atasan maupun berperilaku sebagai bawahan. Karena saya punya bawahan, saya punya atasan. Atas saya Kapolda, bawahan saya, ya staf-staf saya. Saya harus mampu berperilaku yang baik terhadap pekerjaan yang saya jalankan sebagai itu. Nah, yang ketiga itu etika kemasyarakatan. Nah, ini yang penting, yang harus juga dipahami oleh masyarakat bahwa anggota Polri itu juga diatur etikanya dalam bermasyarakat. Dia tidak boleh berperilaku kasar, sewenang-wenang kepada masyarakat karena Polri itu sebagaimana diatur pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 sudah jelas tugas pokoknya itu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Jadi itu harus melekat di hati sanubari setiap anggota Polri. Dia tidak boleh lepas dari itu. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu etika kepribadian. Ini yang sering banyak dilakukan pelanggaran di etika kepribadian. Baik, di kode etik kepribadian nanti kita akan gali di situ yang lebih jauh ya terkait dengan kode etik kepribadian etika ini. Kepribadian. Etika kepribadian. Nah, baik. Pak, kemudian bagaimana jika anggota Polri, khususnya di Provinsi Maluku, saya tahu peraturan dan pemberlakuannya sama di seluruh Indonesia, melanggar aturan-aturan tersebut, kode-kode etik tersebut? Penerapannya atau apanya nih? Bagaimana kalau ada yang melanggar kode etik tadi? Dari sisi masyarakat atau dari sisi saya? Boleh dijelaskan per masing-masing dari kenegaraan mungkin. Kalau dari kenegaraan begini, ketika ada anggota Polri yang menyimpang dari dasar negara, contohlah beberapa tahun yang lalu ada yang terpapar ISIS. Ada ya Pak? Ada itu. Baik. Dan itulah yang saya katakan dia tidak menyadari bahwa dia punya dasar etika negara itu Pancasila. Nah, itu juga diproses sama dan jelas sanksinya itu paling berat. Tidak ada lagi kata-kata mengatakan ini bisa itu pasti sanksinya PTDH. PTDH ya. Baik. Jadi kalau sanksi yang kenegaraan, tapi kalau yang sanksi yang berikutnya sebenarnya jarang terjadi juga sih. Tapi ada contoh-contoh kasus terjadi di Maluku pun ada. Baik. Ketika berbicara etika kelembagaan antara atasan bawahan, ini yang kedua. Ada seorang pemimpin yang arogan kepada anak buahnya, itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Kalau dia merintah tanpa dasar atau memerintahkan sewenang-wenang juga tidak boleh. Nah, ini bawahan juga punya hak untuk menolak perintah tersebut. Baik, kami akan gali lebih jauh lagi Pak. Namun ya, yang berikutnya adalah kode etik tadi ya, terutama yang di bagian etika kemasyarakatan. Jika ada anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran atau kode etik tersebut, kemana nih masyarakat harus melapor? Silakan masyarakat datang langsung bisa ke Polda Maluku melalui hotline juga ada. Sudah kami pasang banner-banner melalui Instagram, melalui Facebook juga ada. Terus apa lagi ya? WhatsApp juga ada. Ada itu dan itu spesifik kami tangani di bagian Subbagian 2 namanya. Pelayanan pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa terganggu atau bahkan mungkin merasa diancam oleh anggota Polri dalam tanda kutip ya, diancam bukan diancam apa, merasa pokoknya intinya merasa terganggu lah hak-haknya oleh perilaku anggota Polri, silahkan datang melapor. Saya tidak akan menutupi atau menolak sebuah laporan dari masyarakat sepanjang laporan itu pun juga tanda kutip lagi objektif ya, langsung melaporkan diproses Pak.
pasti kalau sudah objektif laporannya, kemudian sama sih sebenarnya proses dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya. Harus ya juga ada alat bukti. Ketika dia melaporkan perilaku anggota Polri yang menyimpang atau melanggar, dia harus juga harus mampu memberikan bukti bahwa betul terjadi pelanggaran oleh anggota tersebut. Baik, berarti sang pelapor harus datang dengan setidaknya satu barang bukti begitu? Dua alat bukti. Dua alat bukti? Iya. Baik, dicatat ya Tribuners ya, jadi bisa datang dengan dua alat bukti jika Anda ingin mengadukan tindakan anggota kepolisian yang dirasa tidak sangat mengganggu bagi Tribuners tentunya. Baik, saya mau mengingatkan ke Tribuners kalian yang lagi pantengin layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, kalian boleh bertanya di komen section, pertanyaan boleh, sanggahan atau boleh kritik ke kepolisian, terutama di Polda Maluku juga boleh, mungkin nanti akan diluruskan oleh Pak Syarifudin di sini. Baik, Tribuners, Pak, kemudian untuk terkait dengan kasus pelanggaran kode etik di Polri di Maluku ini ya. Kode etik seringkali yang terjadi belakangan ya, mungkin boleh dihitung 1 tahun atau 2 tahun belakangan yang sering terjadi itu etika yang mana yang kerap dilanggar oleh anggota Polri di Polda Maluku ini? Pelanggaran etika yang 2 tahun terakhir inilah sebenarnya secara kuantitas, itu ya kategorinya sebenarnya kategori etika kepribadian. Kenapa kepribadian masuk ke yang paling menonjol? Karena perilaku anggota Polri yang mungkin bagaimana ya? Pribadi seseorang kan kita tidak bisa menilai dari luar. Betul. Ya. Sulit juga saya mau menilai apakah dinilai, dideteksi, diatur juga agak sulit. Agak sulit. Kenapa? Karena pribadi kan kita mempelajari karakter seseorang itu tidak mudah. Tetapi kita bisa melakukan pembinaan dari awal ya melalui pencegahan sebenarnya terhadap perilaku pribadi yang melanggar etika kepribadian tersebut. Baik. Nah, secara kuantitas etika kepribadian yang sekitar berapa kalau ada angka pastinya? Kalau angka sih boleh dilihat aja Pak. Boleh. Kalau berbicara data itu tidak boleh asumsi. Betul. Saya pasti boleh dilihat untuk angka pastinya. Jadi Pak. angka pastinya untuk tahun 2021 itu ada 33 sanksi yang sudah langsung diberi sanksi itu. Itu belum termasuk keseluruhan laporan misalnya? Belum. Kalau keseluruhan itu saya tidak mau asumsi. Betul. Karena saya bawa data segini yang sudah pasti saja dulu ya, yang pasti bahwa yang sudah diberi sanksi dan sanksinya paling berat itu tahun 2021 itu ada 33 personel yang sudah kita rekomendasikan PTDH. Dari 33 itu kebanyakan sih sebenarnya secara kuantitas disersi. Disersi ya, lari tugas lari ya. Dari tugas. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun tidak tugas. Itu kan coba bagaimana sebuah perusahaan aja seperti kalau ada anggotanya yang tidak masuk kerja terus gajinya nerima terus bagaimana? Di kami 3 hari tidak bekerja maka kau langsung skorsing ya, langsung potong. Kalau kita kabar. Nah, selain itu juga ada ya asusila, kasus asusila, narkoba, kemudian pidana. Ya pidana itu juga dilihat dari kadarnya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Termasuk kasus-kasus lain yang sebenarnya tidak harus di PTDH, tapi karena tidak memberikan efek jera kepada yang lain, akhirnya ya harus di PTDH. Contoh ada tahapankah yang dilakukan di sana sebelum akhirnya PTDH? Kalau tahapan itu sebenarnya bukan tugas kami, Propam. Propam itu penegakan. Iya. Tahapan untuk membina supaya jangan sampai di PTDH itu sebenarnya ada kalau di kami disebutnya di komandannya masing-masing. Kalau misalkan di fungsi lalu lintas, fungsi serse kan ada komandan, itulah yang melakukan pembinaan. Jangan sampai anggotanya itu diproses oleh Propam dengan sanksi yang terberat. Karena kalau sudah masuk ke Propam, ya kami akan bekerja objektif. Karena saya harus adil. Memutus perkara PTDH itu sangat berat, Mbak. Kami sebenarnya tidak ingin anggota-anggota kami di PTDH gitu ya, sampai sekian puluh orang dalam 1 tahun itu kan sebenarnya dari hitungan anggaran rugi. Dari hitungan anggaran rugi. Boleh dijelasin, Pak? Negara udah mengeluarkan untuk 30 orang itu berapa miliar untuk mendidik dia menjadi anggota Polri. Tapi kalau yang 33 ini dibiarkan, dia akan menjadi benalu kepada anggota yang lain. Sudah tegas aja sekarang sampai hari ini aja masih ada pelanggaran.
Apalagi kalau kami tidak tegas. Nah, inilah yang perlu juga dipahami oleh yang mungkin ada keluarga dari anggota Polri yang sudah terkena sanksi ini ya. Yang meminta di PTDH itu bukan kami, tapi yang bersangkutan sendiri yang meminta di PTDH. Contoh yang disersi 5 tahun, apakah itu permintaan saya untuk disersi? Kan tidak, dia yang minta, dia yang melakukan. Maka ya dengan ketegasan sesuai aturannya, bukan dengan terpaksa, memang harus tegas. Walaupun hati kecil saya juga berat, kalau memikirkan mungkin dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi yang terjadi seperti itu ya saya harus bersikap adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau dia melanggar seperti itu ya saya harus tegas. Baik, baik Pak. Salah satu contoh kasus yang kami turut ikuti ya, di 2020 kemarin juga ada pelaporan terkait dengan penganiayaan yang diproses, kemudian si anggota Polri yang menjadi terduga pelaku di situ, kemudian tidak sampai PTDH, kembali bertugas seperti biasa. Namun di tahun 2022 ini kalau saya tidak salah, boleh koreksi atau mungkin masuk di angka 33 tadi, akhirnya PTDH begitu, Thomas Kaliobar. Kasusnya paling banyak adalah kasus penganiayaan seperti itu, Pak. Kalau kita mau melihat jejak kasusnya, Pak, dari tahun ke tahun tuh ada aja gitu, Pak, laporannya, laporan warga ya, laporan masyarakat, yang kemudian media juga turut cover sampai ke proses paling akhir atau PTDH itu. Apa yang kemudian membuat keputusan PTDH itu sebenarnya ini harapan warga yang tadi melapor ya untuk di PTDH, tapi kayak prosesnya lama sampai ada kasus selanjutnya baru akhirnya ada PTDH, Pak. Jadi begini, menangani sebuah perkara yang ya katakan menjadi sorotan masyarakat lah itu ya. Contoh kasus yang tadi Mbak Ajeng sebutkan, salah satu ya sebenarnya itu rekan saya, gitu, teman saya dalam berorganisasi, dalam bekerja. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan tadi, keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai itu juga diabaikan, karena kami tidak ingin organisasi ini rusak oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang berulang. Sebenarnya intinya berulang loh, Mbak. Berulang ya. Iya. Disitulah kami mengambil sebuah keputusan kenapa sampai dengan berat kami PTDH, karena ada perbuatan yang berulang yang sebenarnya kami sudah lakukan upaya pembinaan, mengingatkan. Sampai Pak Kapolda sendiri sudah mengingatkan, sudahlah janganlah seperti itu lagi. Kasarnya saya ngomong, sudahlah rantailah tanganmu itu. Jangan lagi ringan tangan, jangan lagi mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang. Kan sudah ada perbuatan terdahulu yang sudah menjadi perbuatan yang merugikan masyarakat. Tapi ini ya media tahu sendiri, masyarakat tahu sendiri. Saya menjabat Kabid Propam itu dari 2019 loh, Mbak Ajeng. Sudah 3 tahun saya di sini ini. Dinamika menangani masalah-masalah itu bukan sekedar menyelesaikan begitu saja, tapi saya juga menilai, mempelajari kenapa sampai seperti ini anggota. Maka diputuslah PTDH. Baik. Itu memang sangat berat, tapi ya saya harus lakukan itu karena saya juga berpikir yang lebih besar. Baik. Ini masih contoh kasus tentang Thomas Kaliobar ya. Sempat meminta banding juga, mengajukan banding. Haknya. Itu haknya. Oke, tapi ditolak kan? Ya jelas. Iya, ditolak tuh bukan karena tidak objektif, bukan. Banding seorang anggota yang diputus dengan rekomendasi PDD itu adalah hak mengajukan. Maka ketika dia maju ke komisi banding yang tatarannya sebenarnya bukan di kewenangan kami, itu kewenangannya ada di atas kami, ya biasanya ada di tataran Irwas lah. Itu akan menilai secara objektif juga dari perbuatan, kemudian dampak dari perbuatannya itu sendiri, sehingga kenapa sampai di PTDH. Selain itu juga dari aspek prosedural kami yang menangani itu, apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Kalau ada celah kecacatan hukum misalkan, maka biasanya akan diterima. Tapi kalau kita sudah lengkap secara formal maupun material, ya tidak ada alasan untuk menerima. Pasti dimanapun kalau sudah dua hal tadi, formal dan materialnya sudah tercukupi, pasti akan ditolak permohonan banding. Dan itu juga sudah dalam proses sekarang ini. Jadi belum ada keputusan karena
yang banding ini bukan satu. Ya, betul. Ada beberapa yang lain. Harus dilihat lagi berkasnya gitu ya. Bukan, Anda secara kuantitas, secara angka, yang banding ini cukup banyak. Ya. Dan saya harus memprioritaskan itu ya sesuai dengan perkara yang sedang ditangani. Tidak boleh saya loncat-loncat begitu kan. Nggak adil juga saya. Yang sudah lama meminta banding kok dibiarkan, ini yang baru kok. Meskipun itu adalah teman seperti yang tadi ya, Pak teman dalam pekerjaan. Ya. Gitu. Baik. Clear ya Tribuners. Iya. Oke, Pak, selain kasus-kasus penganiayaan ya, yang belakangan lagi marak terjadi, berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan ya Pak, dan pemberitaan yang kami tayangkan juga, selain itu ada juga misalkan kasus perselingkuhan. Ini yang masih sebenarnya itu saya Muslim kan? Iya. Saya juga Muslim. Sebenarnya saya nggak boleh membicarakan aib orang. Ya, tapi ini ada kasus yang tengah dalam penyidikan begitu ya. Salah satunya yang lagi ditahan untuk kode etik di Polres Buru Selatan. Polres Buru Selatan, iya. Yang terakhir itu ya. Iya, dan untuk kasus penganiayaannya di sini, kalau kode etiknya masih masih diselidiki di Polres Buru. Untuk Polda Maluku untuk penanganan kasus penganiayaannya, jadi dua-duanya sedang berjalan. Betul. Gitu. Nah, apakah ini ada potensi sampai ke PTDH tidak? Jadi begini, melihat sebuah kasus tadi objektif lagi. Apa yang dilaporkan dan apa yang dilakukan oleh terduga ini sekarang berjalan beriringan nih. Ada sebuah laporan penganiayaan, tetapi sepengetahuan saya nih, karena saya juga tidak boleh terlalu masuk ke dalam ya, ke proses penyelidikan pidananya, bahwa yang menjadi korban ini kan sudah meninggal. Dan meninggalnya ini, mohon maaf juga ini, menurut laporan dari Polres, meninggalnya bukan karena penganiayaan, tapi karena kecelakaan lalu lintas. Nah ini kan perlu pembuktian yang ya betul-betul objektif. Kalau memang terjadi penganiayaan yang menyebabkan matinya, nah maka bisa diproses. Saya akan memproses secara tegas bahwa dia melakukan penganiayaan sampai menimbulkan korban nyawa. Tapi kalau korban nyawanya ini bukan karena penganiayaan, ya mohon maaf saya harus objektif kan gitu. Saya akan melihat dari sisi lain. Sisinya apa? Perselingkuhannya. Kalau pidananya itu ranahnya krim ya. Serse kan gitu. Tapi kalau ada perselingkuhan kemudian diakui oleh terduga, tetapi ketika kita akan mendalami lagi terhadap korbannya, sekarang korbannya juga sudah meninggal. Terus kemudian pelapornya siapa? Ini semua kan laporannya memang saya tidak akan menutup-nutupi ya. Saya akan objektif. Kalau ada laporan dari siapapun saya akan terima, tetapi dengan catatan tadi ada dua alat bukti. Jangan sekedar lapor kan ya. Kalau sekedar lapor kan fitnah nanti larinya. Kalau udah fitnah kan saya nggak mau gitu ya terlibat dalam hal seperti itu ya, hanya karena keberpihakan hanya menjadi fitnah. Saya akan objektif. Dan ini semua berproses. Dan ini saya percayakan karena Polres juga punya kewenangan untuk melakukan itu ya. Propam Polres Buru Selatan sedang menangani kode etiknya terkait perselingkuhan. Nah, bagaimana hasilnya ya saya sedang menunggu. Berarti nanti sambil menunggu hasil penyelidikan dari Polres Buru ya, Buru Selatan terkait dengan perselingkuhan. Perselingkuhannya. Ya. Baik. Ini kami apa? Oh, azan ya. Iya. Tahan bentar, azan dulu kali ya. Ya nggak apa-apa. Beri boleh diputerin insert
Baik, Tribuners, terima kasih buat kalian yang masih standby bersama kami tentunya di Tribun Bastory dan masih membicarakan seputar dengan kode etik Polri, terutama di Polda Maluku. Tadi kita berbincang terkait dengan istri anggota polisi atau Ibu Bayangkari yang dilaporkan terkait dengan kasus perselingkuhan dan penganiayaan ya dengan anggota polisi juga yang bertugas saat ini di Polres Buru Selatan ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang hal ini dilaporkan oleh pihak keluarga yang menduga kuat adanya penganiayaan dan perselingkuhan di sana. Boleh kasih tanggapan lagi terkait dengan pelaporan dan juga proses penyelidikan yang saat ini sedang berkembang. Baik, terima kasih Tribuners. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa kembali tadi, etika kemasyarakatan, saya tidak boleh menolak laporan seorang warga yang mengadukan perilaku seorang anggota Polri. Tetapi juga saya harus objektif. Ketika saya mengeluhkan audit, memverifikasi sebuah laporan, saya juga harus objektif. Apakah laporannya ini memenuhi unsur atau tidak, itu kan perlu proses. Tetapi yang jelas, saya tegaskan bahwa ini dua-duanya berjalan. Pidana yang dilaporkan penganiayaan sedang berproses di Krimum, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sementara yang perselingkuhan kode etiknya ini, yang terkait kode etik ini juga sedang diambil proses. Baik, baik Pak. Dari kasus-kasus yang di-mention tadi, di Serse, kemudian ada kasus perselingkuhan juga, dan lainnya. Ini seperti yang tadi disebutkan juga oleh Pak Syafruddin bahwa sudah setidaknya dari tahun 2019 hingga kini ya masih bertugas sebagai Kabid Propam Polda Maluku. Apa kalau dari analisa Bapak ya, dari kasus-kasus yang sudah menguak di permukaan sampai pada PTDH ini, apa yang menyebabkan para anggota kepolisian ini melanggar kode-kode etik itu? Iya, terima kasih. Saya hidup di 3 zaman, Mbak. 3 zaman saya. Saya zaman TV televisi hitam putih. Saya alami. Zaman TV digital. Sekarang milenial. 3 zaman ini saya harus memahami nih 3 karakter ini. Tapi kalau yang hidupnya lahirnya di zaman milenial, dia tidak memahami karakter sebelumnya. Maka saya sebenarnya berat. Contoh, saya berperan sebagai orang tua mendidik anak-anak saya yang hidup di zaman milenial, itu berat. Apalagi mendidik seorang anggota Polri yang hidupnya sudah dalam mindset hidup milenial. Gaya milenial itu cenderung hedonis. Hedonis ya, cenderung hedonis. Apakah apakah ditemukan juga yang anggota Polri yang menjalani gaya hidup secara berlebihan di mata Pak Syafruddin? Ya gini, hedonis di sini dimaknai bahwa dia melihat kebutuhan hidupnya itu, dia tidak pernah melihat ke bawah. Dia melihatnya ke atas. Ya mohon maaf, gaji pendapatan seorang bintara dengan seorang perwira kan berbeda. Tergantung jabatannya, tergantung pangkatnya. Kalau seorang bintara berpikir ingin hidup seperti seorang perwira, ya nggak sebanding. Kan pendapatnya aja berbeda. Nah ini yang sekarang cenderung, ya mohon maaf. Mungkin yang sudah punya lebih saat ini mungkin karena orang tua bisa juga. Tapi kalau yang bukan karena warisan dari orang tua, tapi dia bisa punya lebih dari materi yang dimiliki sekarang ini, dengan gajinya, bagi saya nggak masuk akal. Contoh, seorang bintara yang baru lulus 2-3 tahun sudah punya kendaraan roda 4, punya mobil. Masuk logika nggak? Dipertanyakan dapat dari mana? Iya, saya bertanya. Walaupun itu sebenarnya bukan hak saya untuk bertanya. Silahkan saja, mungkin dia kredit, bisa saja ya. Atau tadi saya bilang diberi oleh orang tuanya yang mampu. Kalau itu terjadi ya nggak masalah, no problem. Tapi banyak kan yang mau berpengaruh itu hedonisme itu, kenapa? Larinya ke perilaku dia. Perilaku dia, kalau dia tidak mampu mengatur keuangannya, maka dia akan berpikir macam-macam. Dan kemudian kode etik lainnya dilanggar begitu. Contoh, saya orang nggak punya nih.
mau pingin beli motor yang bagus. Teman saya yang bapaknya kaya dibeliin motor, saya nggak punya. Saya pinjam uang dengan cara kredit. Kredit kemana? Ya salah satunya yang paling mudah apa? Ke bank. Pinjam uang untuk beli itu. Karena terpengaruh gaya hedonis milenial tadi. Akhirnya gajinya habis. Hanya untuk bayar cicilan. Untuk bayar cicilan, belum bayar yang lain-lain, belum gaya hidup yang lain. Mohon maaf. Masih saya temukan beberapa anggota Polri yang sering suka minum-minum. Kalau saya razia nih, razia anggotanya juga dirazia. Dirazia. Propam kan tugasnya ke sana merazia anggota Polri seperti itu. Banyak ditemukan anggota yang bergaul di masyarakatnya sendiri ketika kami razia patroli, ketemu lagi minum-minum sama masyarakat. Kan sebenarnya dia harusnya menegur, malah dia ikut di situ. Nah, itu sudah perilaku yang menyimpang juga gitu, Mbak. Jadi penyebabnya itu sebenarnya banyak ya? Tapi intinya kepada perilaku dirinya sendiri. Siapa diri saya, kembali kepada diri kita. Ya. Baik, apakah saya masih di hedonisme tadi? Iya. Apakah ini juga yang kemudian keluar imbauan anggota Polri untuk tidak memamerkan hartanya seperti itu? Secara tegas memang sudah ada himbauan dan melalui sebuah instruksi dari pimpinan dari Bapak Kapolri tentang gaya hidup ini memang bukan melarang sebenarnya. Siapa sih yang tidak senang melihat anak-anaknya sejahtera? Ya. Semua juga senang kok. Tapi saat ini itu tidak tepat. Apalagi menunjukkannya dengan cara-cara yang tidak pantas, tidak etis. Terakhir saya di Bula ada seorang anggota Polri dengan istrinya menunjukkan gaya hedonis melalui TikTok. Aduh, alangkah bodohnya saya bilang. Padahal instruksi itu sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan 1 bulan yang lalu. Kok apa tidak paham dengan kalau sampai sih pasti sampai. Ya? Cuman apakah dia paham atau tidak? Bukan tidak boleh pakai perhiasan misalkannya isi istrinya, kemudian bawa kendaraan yang ya katakan untuk golongan itu cukup mewah gitu ya, bukan dilarang. Tapi tidak seperti itu caranya. Nah, itu kan apa tindakan yang diambil, Pak? Ya pasti kami berikan sanksi, tapi tadi lihat kadarnya. Ya, kadar sanksi itu pasti ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang berat pasti PTDH saya. Tapi kalau yang ringan ya saya melalui sebuah teguran, permintaan maaf, seperti itulah. Baik, oke. Kita ke etika kelembagaan lagi nih, Pak. Kelembagaan, baik. Yang tadi ada satu poin yang pasal yang mengatur untuk sudah pasti bawahan akan mendengarkan atasan seperti itu. Tapi ada perintah-perintah yang dirasa melenceng dari aturan yang sebenarnya wajib untuk menolak. Wajib menolak di pasal saya juga lupa. Pasal 4. Kalau nggak pasal 4. Atasan memberi perintah wajib dilaksanakan oleh bawahan. Tetapi ketika perintah itu tidak sesuai ketentuan atau melanggar norma yang berlaku, jangankan norma secara umum diatur undang-undang, norma yang diatur oleh masyarakat pun tidak boleh dilakukan oleh anggota itu untuk menjalankan perintah tersebut. Wajib menolak. Dan yang menolak itu wajib diberikan perlindungan oleh atasan yang lebih tinggi. Saya memberi perintah kepada anggota saya, tapi salah, nggak boleh. Kamu tolong belikan saya Shopee. Ke anggota saya mau minum, dia wajib menolak. Ketika dia menolak, dia takut. Nah, Kapolda wajib melindungi anggotanya. Baik, kalau tidak perintah itu hanya ditahu oleh kedua belah pihak, atasan langsung dan juga bawahannya langsung ini, dan tidak sampai ke Kapolda misalnya, dan hanya kita orang awam yang di luar hanya bisa melihat kedisiplinan anggota Polri ketika menjawab atasan atau senior dengan kata siap begitu untuk semua perintah. Betul. Dalam situasi seperti itu. Betul. Ketika berdua siap-siap, memang saat itu responnya harus kata siap. Tapi kalau saya dulu waktu saya masih hidup zaman ABRI, zaman TNI, ada kejadian serupa. Ada.
Saya siap saat itu ketika perintah itu tidak sesuai, saya punya waktu 3 hari untuk menolak. Saya mengajukan keberatan. Baik. Izin komandan, saya keberatan dengan perintah ini karena perintah ini tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Boleh. Saat ini pun juga sekarang boleh. Yang sekarang malah tidak diatur waktunya. Saat itu juga boleh dia menolak. Diatur di pasal 4 itu. Baik. Di etika kelembagaan. Baik, kalau kita mau melihat kasus yang sedang berkembang juga ya, kasus Verdi Sambo yang memerintahkan bawahannya Barada Eliezer untuk melakukan hal yang sudah jelas bisa ditolak. Tapi yang kita melihat perkembangan saat ini, apa ya, deretan pangkatnya yang jauh itu akhirnya membuat si Eliezer hanya bisa menjawab siap begitu. Menurut Bapak gimana? Ya, menurut saya psikologis. Menurut saya, tapi saya tidak boleh berbicara jauh karena saya tidak menangani itu. Betul. Itu ini contoh kasus. Contoh kasus yang dari sisi saya melihat itu ada psikologis. Karena dia merasa paling bawah, bintang 2. Kayak kita harus naik. Langit, betul. Untuk jenjang mencapai itu sampai pensiun si Barada akan itu, tapi karena dia dekat karena satu lingkungan pekerjaan di situ dia sebagai anggota, sehari-hari berkomunikasi terus dengan beliau, yang terjadi seperti itu. Tanya seperti itu yang terbuka sekarang. Tapi saya menilai ada tekanan psikologis ya. Kami juga berdoa untuk para anggota Polri untuk bisa mental-mentalnya lebih kuat begitu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit ataupun perintah-perintah yang saat itu hanya bisa ada di lingkaran antara bawahan dan atasan yang sulit untuk menolak dan sebagainya. Juga para atasan nih, terutama para atasan nih, agar bisa mungkin ya Pak ya. Atasan itu harus teladan, harus jadi contoh kepada anak buah. Galak kepada anak buah itu bukan galak karena emosi, tapi galak tegas karena aturan. Saya galak kepada anak buah saya tegas karena aturan. Contoh paling kecil, saya lihat buang puntung rokok, saya merokok, itu buang puntung rokok sembarangan, saya tindak. Saya adil. Kenapa? Kamu buang rokok tempatnya di mana? Ya di asbak, buang rokok itu atau di tempat sampah. Kamu buang rokok di meja, di lantai, kan nggak adil. Betul. Kan nggak adil, itu nggak adil menempatkan sesuatu pada. Baik. Kalau di sini meskipun saya tidak berpangkat Pak, tapi kalau saya melihat ada yang membuang kantong rokok sembarang, itulah kita namanya. Baik, Tribuners, apakah ada yang berkomentar di comment section? Oke. Sanksi sosial ya, beda ya. Betul. Ada aturan yang mengatur hal itu. Kenapa? Silakan, saya mau meluncur ke kolom komentar dulu. Tribuners, kalian yang mau bertanya boleh langsung ke kolom komentar ya, atau ada kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan boleh saat ini mengadu begitu biar kami bisa bahas bersama dengan Pak Syarifudin. Oh, ini ada Tribuners nih yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat. Iya dong, kan Tribuners tahu kalau tribunambon.com itu selalu menghadirkan talk show dengan narasumber kece-kece badai dan juga tema-tema yang menarik untuk mengedukasi kita semua. Baik Pak, untuk kasus-kasus yang sampai pada sidang kode etik di Provinsi Maluku, itu yang mana? Saya koreksi, Polda Maluku. Saya bukan gubernur. Kalau gubernur boleh provinsi. Iya, ini di lingkup Polda ya, ya. Itu dia. Kalau saya provinsi, saya nggak punya kewenangan. Betul. Iya. Baik Pak, boleh dijelasin Pak? Di mana ya? Yang mana yang jelaskan? Untuk disampai kepada sidang begitu. Baik. Jadi sebelum kita melakukan proses sampai ke sidang itu sebenarnya bukan panjang, tetapi semua ada timeline lah ya. Ada timeline yang diawali tadi dari sebuah pengaduan. Ketika ada pengaduan, kami akan memverifikasi dulu yang disebut kalau bahasa umumnya itu audit investigasi. Kalau bahasa di polisinya penyelidikan. Itu kami selidiki dulu benar nggak nih laporan masyarakat ini tentang perilaku anggota yang dilaporkan nih.
Kalau mengandung kebenaran, saya pasti akan rekomendasikan untuk ditingkatkan menjadi pemeriksaan. Artinya menjadi sebuah laporan polisi. Kalau masih dalam penyelidikan, itu disebutnya laporan pengaduan. Belum jadi laporan polisi. Laporan pengaduan kalau masih di tingkat penyelidikan. Iya. Untuk membuktikan kebenaran laporan itu. Benar, oh ada terpenuhi 2 unsur. Sudah saya tingkatkan ke penyidikan, kalau bahasa serse itu penyidikan, kalau bahasa kami pemeriksaan. Dan terbitlah laporan polisi. Ya, selanjutnya adalah proses pemeriksaan terhadap para terduga, para saksi, mengumpulkan bukti, sama prosesnya dengan penyidikan pidana pada umumnya gitu. Hanya bedanya kan objek terduganya ini anggota Polri pasti, nggak mungkin masyarakat umum yang jadi objek terduga gitu, atau tersangka. Nah, setelah itu terus pemberkasan sampai tahap terakhir digelarkan. Sebelum masuk ke persidangan tuh saya gelar perkara dulu, pasti itu. Setelah itu baru kita ajukan ke persidangan Komisi Kode Etik. Baik Pak. Tak terasa ya kita udah di menit keberapa, 40 ya obrolan kita. Berapa? 40 ya Andre? Rasanya baru 5 menit ya. Saking asiknya Pak. Nanti kami undang lagi dah. Atau nanti kita meliput di yang penting yang kami harapkan adalah keterbukaan. Iya. Keadilan dan juga objektif seperti yang tadi Pak sampaikan, bahwa hukum peraturan penegakan hukum di lingkup Polri itu tegas begitu dan tidak main-main kayak gitu. Baik, yang terakhir nih Pak, mungkin lebih ke karakter seperti apa sih yang harus dimiliki, karena pasti ya saya yakin sungguh bahwa dede-dede cute di luar sana masih memiliki mimpi untuk bisa menjadi seorang anggota Polri. Baik, terima kasih. Sebelum berbicara karakter, bahwa perlu bukan dicatat ya, perlu diingatlah oleh anak-anak saya. Kan saya katakan anak-anak saya kalau yang sekarang menjadi anggota Polri ya. Karena saya ya sudah di atas 5 nih kepala usia saya. Untuk menjadi anggota Polri itu bukan menjadi seorang pegawai biasa, tapi untuk mengabdi, menjadi pelindung, pengayom dan pelayan. Kalau kita intinya ada di pelayan, berarti kita ini posisinya sebagai apa? Siapa yang dilayani? Kalau saya sebagai pelayan, maka saya akan berada di bawah dari yang saya dilayani. Yang saya layani siapa? Masyarakat. Bukan orang-orang lain, masyarakat itu yang harus saya layani. Maka harus siapkan mentalmu menjadi seorang mental pelayan, bukan mental penguasa. Yang sekarang banyak terjadi itu apa? Mental penguasa. Mentang-mentang saya anggota Polri, berseragam, sewenang-wenang, itu yang nggak boleh. Siapkan mental menjadi seorang mental pelayan. Catat itu, jangan mental penguasa. Kalau karakter sulit kita mau merubah, tapi bisa dirubah melalui sebuah proses nanti yang namanya disebut proses di pendidikan. Disitulah karakter akan bukan dirubah, tapi akan diarahkan, gitu ya. Yang karakternya keras, yang karakternya lambat, itu akan diarahkan supaya dia mampu menjadi seorang anggota Polri yang tadi menjadi seorang anggota pelayan masyarakat, bukan penguasa. Baik. Makasih banyak. Oke Pak, terima kasih sekali lagi narasumber saya, Pak Syafruddin yang merupakan Kabid Propam Polda Maluku, sekali lagi Kombes Pol Muhammad Syafruddin di Tribun Bastori untuk hari ini. Sama-sama. Mungkin Pak sebagai closing statement ada yang pengen disampaikan, terutama untuk anggota kepolisian yang ada di lingkup Polda Maluku. Baik, terima kasih. Pesan saya kepada senior, teman, kakak, adik, anak yang sekarang menjalani profesi sebagai anggota Polri. Ingat bahwa untuk menjadi anggota Polri itu tidak mudah, ya. Perlu perjuangan. Kita semua mengalami itu. Jangan sampai setelah jadi anggota Polri dirusak oleh sebuah perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Contoh sudah banyak. Tadi udah saya sampaikan secara data. Tahun 2021 aja 33. 2022 ini yang belum habis umurnya. Sudah 25 yang saya rekomendasi PTDH. Berarti kalau di total udah ada 50, baru 2 tahun nih. Jangan sampailah terjadi lagi seperti itu. Saya tuh tidak menginginkan itu. Pak Kapolda juga sama. Tidak menginginkan anggotanya dipecat.
Tapi yang meminta dipecat adalah ya mereka sendiri, anak-anak saya sendiri yang meminta itu dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan mereka. Itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syarifudin dan juga Tribuners yang sudah bergabung di layar monitornya untuk Tribun Best Story. Kali ini mengenal kode etik dan penerapannya di Polda Maluku. Iya. Dan Tribuners, semoga kalian-kalian terutama yang pengen menjadi anggota kepolisian, jangan lupa untuk mencatat ya satu tips yang tadi sudah diberikan oleh Pak Syarifudin, yakni siapkan mental menjadi mental pelayan. Agar 3 poin yang harusnya ditanamkan dalam jiwa-jiwa para anggota kepolisian itu bisa terimplementasi dengan baik dan juga tidak ada pelanggaran kode etik apapun ya. Jangan sampai ketemu beliau untuk nanti diproses ya Tribuners, terutama untuk anggota kepolisian. Ya, sekali lagi thank you dan Pak dan Kepanya. Sama-sama, terima kasih Tribuners, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Oke, saya Ajeng Atalea pamit dan juga narasumber kece saya Pak Syarifudin. Tribun Best Story akan kembali dengan narasumber dan juga tema menarik lainnya untuk Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.